Pertemuan yang tak terduga. Setelah 11 tahun berpisah, Reni kembali ke kampung halamannya. Dia merasa berdebar-debar saat memasuki desa kecil yang penuh kenangan masa kecilnya. Jalan-jalan yang dulu sering dilaluinya kini tampak berbeda, tetapi suasana hangat dan akrab masih terasa. Reni mengingat saat-saat bermain di lapangan, tertawa bersama teman-temannya, dan momen-momen indah yang mengisi masa kecilnya. Reni adalah seorang perempuan yang sederhana, bekerja sebagai penjual makanan kecil di pasar. Dia menabung dengan gigi untuk bisa kembali ke kampung dan menghadiri reuni sekolah. Hatinya dipenuhi rasa rindu dan harapan bisa bertemu sahabat-sahabat lamanya, terutama Nimas. Dulu, mereka adalah sahabat karib yang tak terpisahkan, berbagi mimpi dan cita-cita. Namun, setelah Nimas pindah ke kota besar, mereka kehilangan kontak, dan Reni merasa kehilangan bagian dari dirinya. Hari reuni tiba, Reni mengenakan gaun sederhana, tetapi wajahnya bersinar dengan semangat. Ketika memasuki aula yang dipenuhi teman-teman sekolahnya, nostalgia menyapanya. Senyuman, pelukan, dan tawa menghias acara tersebut. Namun, di tengah kegembiraan itu, satu sosok menarik perhatiannya, Nimas. Nimas hadir dengan penampilan yang mencolok. Dia mengenakan gaun mewah dan aksesori yang berkilauan. Rambutnya tergerai indah, dan tatapannya penuh percaya diri. Reni merasa seakan melihat sosok yang berbeda dari Nimas yang dia kenal. Rasa cemburu dan kekaguman menyatu dalam dirinya ketika mereka akhirnya berhadapan. "Nimas," seru Reni, tidak dapat menahan rasa harunya. "Nani, tidak kusangka kau akan datang." Nimas menjawab dengan senyum lebar, memeluk Reni erat. Setelah beberapa saat berbincang, Reni tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dia bertanya tentang hidup Nimas selama ini. Nimas bercerita dengan semangat, menceritakan tentang perjalanan hidupnya yang telah membawa dia ke puncak kesuksesan. Dia mengungkapkan bahwa dia kini memiliki bisnis yang menguntungkan dan hidup dalam kemewahan. Reni merasa terpesona, tetapi juga bingung. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Nimas bisa mencapai semua itu dalam waktu singkat. "Kau benar-benar berhasil, Nimas. Apa rahasianya?" tanya Reni, sedikit ragu. Nimas tersenyum misterius. "Ada banyak hal yang tidak kau ketahui, Reni. Kadang, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kita harus mengambil jalan yang berbeda." Reni merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan pernyataan Nimas, tetapi dia memilih untuk tidak mendalaminya. Mereka melanjutkan perbincangan, dan Nimas mulai menceritakan kisah-kisah menegangkan tentang kehidupannya di kota besar. Dia berbagi pengalaman bagaimana dia berhasil memikat pria-pria kaya dengan pesonanya yang memikat, termasuk mantan mertuanya yang kaya raya. Reni terbelalak mendengar cerita tersebut, merasa ngeri dan terpesona sekaligus. "Aku menggunakan ilmu lintrik, Reni. Dengan itu, aku bisa menghipnotis mereka, membuat mereka terpesona padaku. Mereka rela memberikan apa saja yang aku mau," ungkap Nimas, matanya berkilau dengan ambisi. Reni merasakan ketakutan yang mendalam. Dia tahu bahwa ilmu semacam itu bukanlah hal yang baik. Namun, Nimas melanjutkan ceritanya dengan penuh semangat, seolah-olah dia benar-benar bangga dengan pencapaiannya. Reni merasa terjebak dalam suasana yang tidak nyaman, tetapi hatinya bergetar mendengar kisah sahabatnya. "Reni, kau harus mencoba ini. Hidup di dunia ini penuh dengan intrik, dan kita harus bisa memanfaatkannya," kata Nimas, dengan nada menggoda. Reni mencoba menanggapi dengan skeptis. "Tapi itu bukan cara yang benar, Nimas. Kau tidak bisa bermain dengan perasaan orang lain." Nimas hanya tertawa. "Kau terlalu naif, Reni. Hidup ini kejam. Kita harus berjuang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tidak peduli betapa gelap jalannya." Reni merasa bingung mendengar pandangan Nimas. Dia ingin sahabatnya kembali seperti dulu, sebelum terjerat dalam dunia gelap yang penuh intrik. Namun, dia juga tidak bisa mengabaikan pesona dan kekuatan yang terpancar dari Nimas. Reni merasakan kesedihan yang mendalam saat menyadari bahwa sahabatnya telah terperosok ke dalam kehidupan yang tidak dia kenali. Saat reuni berakhir,
Reni pulang dengan perasaan campur aduk. Dia merindukan masa-masa indah bersama Nimas, tetapi sekarang dia merasa ada jarak yang tercipta antara mereka. Reni berjanji dalam hati untuk mencari cara agar sahabatnya bisa kembali ke jalan yang benar, mengingatkan Nimas akan nilai-nilai yang mereka pegang bersama. Namun, Reni tidak tahu bahwa perjalanan mereka akan membawanya pada situasi yang lebih rumit dan menakutkan. Dalam malam yang hening, Reni merenung, memikirkan pertemuan itu dan masa depan yang mungkin akan mereka jalani. Dia tidak menyadari bahwa keputusan-keputusan yang akan diambil di hari-hari mendatang akan mengubah hidup mereka selamanya. Reni merasa bahwa ada sesuatu yang gelap menghampiri, dan dia tidak tahu seberapa dalam ia akan terjun ke dalam dunia yang penuh dengan pesugihan dan intrik sahabatnya. Permintaan Reni. Setelah pertemuan yang mengesankan dan mengguncang dengan Nimas, Reni pulang ke rumah dengan pikiran yang bergejolak. Hari-hari berikutnya, dia tidak bisa berhenti memikirkan apa yang telah diungkapkan Nimas tentang ilmu lintrik dan bagaimana sahabatnya itu berhasil meraih kekayaan dengan cara yang tidak biasa. Reni merindukan Nimas yang dulu, yang penuh keceriaan dan kejujuran, tetapi sekarang dia merasa terjebak dalam dunia yang tidak dikenalnya. Suatu sore, Reni bertemu dengan Yani, sahabat lama yang juga hadir di reuni. Mereka duduk di warung kopi, mengobrol sambil menikmati secangkir kopi panas. Yani tampak murung, dan Reni merasa ada sesuatu yang mengganggu sahabatnya itu. Yani, ada apa? Kau terlihat tidak bahagia, tanya Reni, khawatir. Yani menghela napas panjang. Tanto, suamiku, dia pergi meninggalkanku dan anak kita. Dia sudah bersama wanita lain. Hati Reni terasa hancur mendengar berita itu. Tanto dan Yani adalah pasangan yang selalu terlihat bahagia, dan Reni tidak bisa membayangkan betapa sakitnya kehilangan itu bagi Yani. Tapi, apa yang terjadi? Kenapa dia pergi? Tanya Reni, mencoba memahami situasi yang sulit. Dia bilang dia sudah tidak mencintaiku lagi. Aku tidak tahu apa yang salah. Aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan rumah tangga ini, jawab Yani, air mata mulai mengalir di pipinya. Reni merasa tergerak untuk membantu sahabatnya. Kenangan masa lalu tentang ketulusan dan persahabatan mereka membuatnya ingin melakukan sesuatu. Dia teringat akan Nimas dan kekuatan lintriknya yang pernah diceritakan. Mungkin Nimas bisa membantu mengembalikan Tanto kepada Yani. Yani, bagaimana kalau kita minta bantuan Nimas? Dia mungkin bisa membantumu, usul Reni, meskipun dalam hati dia merasa ragu. Yani mengangkat kepalanya, matanya berbinar sedikit. Apakah kau yakin? Aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Tapi aku sudah putus asa, Reni. Reni merasakan semangat Yani yang mulai memudar. Dia tahu bahwa Nimas memiliki cara untuk mempengaruhi orang lain, dan walaupun itu mungkin tidak benar, dia merasa itu adalah satu-satunya harapan bagi Yani. Dengan tekad yang bulat, Reni memutuskan untuk mencari Nimas dan meminta bantuannya. Setelah beberapa hari, Reni akhirnya menemukan Nimas di sebuah kafe mewah di pusat kota. Nimas sedang duduk dengan beberapa teman, dikelilingi oleh kemewahan dan glamor yang dia miliki. Reni merasa sedikit canggung, tetapi dia berusaha untuk mendekati sahabatnya itu. Nimas, bisakah kita bicara sebentar? Tanya Reni, berusaha terdengar tenang di depan Nimas dan teman-temannya. Nimas melihat Reni dan tersenyum. Tentu, Reni, ada apa? Reni mengajak Nimas ke sudut kafe yang lebih tenang. Dia mulai menceritakan tentang masalah Yani dan betapa sakitnya kehilangan Tanto. Nimas mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi Reni merasa ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Nimas. Aku tahu kau memiliki kemampuan untuk membantu Yani, kata Reni, menatap Nimas dengan serius. Tolong, bantu dia mengembalikan Tanto. Nimas terdiam sejenak, seolah merenungkan permintaan Reni. Reni, kau tahu bahwa aku bisa membantu, tetapi ada konsekuensi yang harus dihadapi. Ritual ini tidak bisa dianggap sepele. Reni mengangguk, menyadari risiko yang terlibat. Aku mengerti, tetapi Yani sangat menderita. Aku tidak ingin melihat sahabatku hancur. Nimas menarik napas dalam-dalam. Baiklah,
Aku akan membantunya. Tapi ingat, aku hanya bisa memutuskan ikatan lintrik yang pernah aku buat. Aku tidak bisa mengembalikan Tanto secara langsung. Kita harus melakukan ritual untuk mengambil benda-benda yang telah aku gunakan untuk mengendalikan dia. Reni merasa lega mendengar keputusan Nimas, meskipun ada rasa takut yang menggelayuti hatinya. Apa yang harus kami lakukan? Nimas menjelaskan bahwa mereka perlu mengambil benda-benda yang dikubur di 3 kuburan berbeda. Benda-benda tersebut adalah media yang digunakan Nimas untuk mengendalikan Tanto melalui ilmu lintriknya. Kita akan melakukan ritual di malam hari, saat bulan purnama. Itu adalah waktu yang tepat untuk menghapus semua ikatan, kata Nimas. Reni dan Yani, setelah mendengar penjelasan Nimas, sepakat untuk melaksanakan ritual tersebut. Meskipun Reni merasa tidak nyaman dengan ide menggali kuburan, dia bertekad untuk membantu sahabatnya. Mereka melakukan persiapan, mencari lokasi kuburan dan mengumpulkan benda-benda yang diperlukan. Hari ritual tiba, dan suasana malam yang tenang terasa mencekam. Reni dan Yani berdua merasakan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Mereka berangkat bersama Nimas menuju kuburan pertama. Langkah kaki mereka terdengar di tengah heningnya malam. Di dalam hati, Reni mulai meragukan semua ini. Dia tahu bahwa kekuatan yang mereka panggil bisa membawa konsekuensi. Namun, demi sahabatnya, dia berusaha menyingkirkan keraguan itu. Dia sangat ingin melihat Yani bahagia kembali. Saat mereka tiba di kuburan pertama, Nimas memimpin ritual dengan tenang. Dia menyalakan lilin dan mulai membaca mantra yang membuat Reni merasa merinding. Reni melihat Yani yang tampak cemas, tetapi ada harapan di matanya. Reni berdoa dalam hati agar semuanya berjalan lancar. Dengan ketegangan yang semakin meningkat, mereka melanjutkan ritual, tidak menyadari bahwa keputusan yang mereka ambil akan membawa mereka ke dalam dunia yang lebih dalam dan gelap. Reni berjanji kepada dirinya sendiri bahwa dia akan melindungi sahabatnya, tetapi dia juga tidak tahu seberapa jauh mereka akan terjebak dalam jaring intrik dan misteri yang dibawa oleh ilmu lintrik. Ritual yang menyeramkan. Malam itu, suasana sangat tenang saat Reni, Yani, dan Nimas tiba di kuburan pertama. Bulan purnama bersinar terang, memberikan cahaya yang aneh dan menakutkan. Reni merasa merinding saat melihat bayangan pepohonan di sekeliling. Suara angin malam yang berdesir menambah suasana mencekam yang menyelimuti mereka. Dalam hati, Reni berdoa agar kehadiran mereka di tempat itu tidak mengundang hal-hal yang tidak diinginkan. Nimas memimpin mereka dengan percaya diri. Ingat, kita harus fokus. Kita hanya mengambil benda-benda yang diperlukan, tidak lebih, katanya, suaranya tenang namun penuh otoritas. Reni dan Yani hanya mengangguk, meskipun kecemasan melanda jiwa mereka. Nimas mulai menyiapkan altar kecil di tengah kuburan. Dia menempatkan lilin-lilin yang sudah disiapkan dan beberapa bunga. Kita harus menciptakan suasana yang tepat untuk memanggil energi, jelasnya. Reni merasa tidak nyaman, tetapi dia berusaha untuk tetap tenang demi Yani. Setelah segala persiapan selesai, Nimas mulai membaca mantra. Suaranya menggema di antara pepohonan, seolah mengundang makhluk gaib untuk hadir. Reni dan Yani berdiri di sampingnya, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Reni menggenggam tangan Yani, berusaha memberikan dukungan. Apa yang sebenarnya akan terjadi? Tanya Yani, suara bergetar. Jangan khawatir, kita hanya akan mengambil benda-benda yang digunakan untuk mengendalikan Tanto. Setelah itu, kita akan memutuskan ikatan yang ada, jawab Nimas, walaupun Reni bisa melihat keraguan di mata Yani. Mereka mulai menggali tanah di kuburan pertama. Reni merasakan ketakutan yang menyelimutinya, tetapi dia berusaha mengabaikannya. Setiap sendok tanah yang diangkat membuat suara berderak, menambah suasana mencekam. Waktu berjalan terasa lambat, dan Reni mulai merasa tidak nyaman dengan tindakan mereka. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sebuah kotak kecil yang terkubur dalam tanah. Nimas terlihat sangat bersemangat. Ini dia, ini salah satu benda yang aku gunakan untuk mengikat Tanto, ujarnya dengan suara bergetar. Reni melihat Nimas membuka kotak itu,
dan di dalamnya terdapat benda-benda aneh, sebuah kalung, selembar kain, dan beberapa potongan rambut. Nimas segera mengambil benda-benda itu dan meletakkannya di altar yang telah disiapkan. Satu sudah berhasil. Sekarang, kita harus melanjutkan ke kuburan berikutnya, katanya, semangatnya tampak menular. Mereka melanjutkan perjalanan ke kuburan kedua, tetapi Reni merasa ada sesuatu yang aneh. Suasana malam semakin sunyi, dan dia merasa seolah ada yang mengawasi mereka. Ketika mereka tiba di kuburan kedua, Reni berusaha menenangkan dirinya dan fokus pada tujuan mereka. Di kuburan kedua, Nimas kembali memimpin ritual. Dia mengulangi proses yang sama, menggali tanah dan bersiap untuk mengambil benda-benda yang diperlukan. Namun, saat mereka menggali, Reni mendengar suara aneh, seolah ada bisikan di telinganya. Dia menoleh ke Yani, tetapi sahabatnya tampak tidak mendengar apapun. Dengan hati-hati, mereka menemukan benda lain, sebuah botol kecil yang berisi cairan berwarna gelap. Nimas terlihat sangat gembira. Ini adalah cairan yang aku gunakan untuk mengikat hati Tanto. Kita harus mengambilnya, ujarnya, penuh semangat. Reni merasakan gelombang ketakutan yang semakin kuat. Dia tidak menyukai apa yang mereka lakukan. Nimas, apakah kita benar-benar harus melanjutkan? Rasanya semakin menakutkan, keluh Reni, suaranya bergetar. Ini adalah satu-satunya cara, Reni. Kita tidak bisa mundur sekarang, jawab Nimas, tajam. Meskipun Reni merasa tertekan, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengecewakan Yani. Mereka melanjutkan ritual, menggali kuburan terakhir. Namun, saat mereka menggali, Reni merasakan sesuatu yang tidak dapat dia jelaskan, seolah ada energi gelap yang mengalir melalui tanah, mengelilingi mereka. Mereka menemukan satu lagi benda, sebuah patung kecil yang terbuat dari tanah liat. Nimas terlihat sangat puas. Dengan ini, ikatan lintrik yang ada akan terputus. Kita harus segera kembali dan menyelesaikan ritual, katanya, wajahnya berseri-seri. Namun, saat mereka bersiap untuk meninggalkan kuburan, Reni merasakan getaran aneh di udara. Dia melihat ke sekeliling dan menyadari bahwa suasana malam semakin berubah. Suara angin yang berdesir terdengar lebih keras, seolah ada sesuatu yang marah. Nimas tampak tidak menyadari perubahan itu dan terus-menerus menuntun mereka pulang. Saat mereka kembali ke tempat ritual, Reni merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Dia merasakan kehadiran yang tidak diinginkan, dan jantungnya berdegup kencang. Nimas dan Yani mulai menyiapkan altar untuk menyelesaikan ritual, tetapi Reni merasa tidak nyaman. Apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Tanya Reni, sekali lagi mencoba menyuarakan keraguan yang terus berkecamuk di pikirannya. Reni, ini adalah langkah terakhir. Kita tidak bisa mundur, tegas Nimas, sambil menyalakan lilin di altar. Ketika Nimas mulai membaca mantra, suasana semakin menakutkan. Reni merasakan hawa dingin yang menyelimuti mereka, dan dia melihat bayangan-bayangan bergerak di antara pepohonan. Momen itu terasa sangat mendesak, dan Reni merasa seolah-olah makhluk-makhluk gaib sedang menyaksikan mereka. Tiba-tiba, Yani berteriak, "Tunggu! Apa itu?" sambil menunjuk ke arah bayangan yang bergerak cepat di antara pepohonan. Reni menoleh dan melihat sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan, sebuah sosok gelap yang tampak melayang, matanya bersinar merah. Reni merasakan ketakutan yang mendalam dan ingin berlari, tetapi kakinya terasa berat. Nimas, yang tampaknya tidak terpengaruh, terus melanjutkan mantranya. Namun, suasana semakin tegang, dan Reni merasa ada sesuatu yang sangat salah. Dia tidak ingin melanjutkan ritual ini. Saat Nimas selesai membaca mantra, Reni merasa ada gelombang energi yang kuat mengalir melalui mereka. Bayangan gelap itu semakin mendekat, dan Reni merasakan ketakutan yang semakin dalam. "Kita harus pergi. Kita tidak boleh melakukan ini," teriak Reni, mencoba menarik perhatian Nimas. Tetapi semuanya sudah terlambat. Dalam sekejap, bayangan gelap itu melintas di depan mereka, dan semua lilin padam seketika. Kegelapan menyelimuti mereka, dan suara-suara aneh mulai terdengar, seolah ada bisikan marah yang mengelilingi mereka.
Reni merasakan ketakutan yang luar biasa, dan dalam momen itu, dia menyadari bahwa mereka telah membuka pintu ke dunia yang tidak seharusnya mereka masuki. Dia berusaha berlari, menarik Yani, tetapi kegelapan itu seolah memegang mereka erat. Dalam keadaan panik, Reni berteriak, "Kita harus pergi. Ini tidak benar." Namun, Nimas tampak terhipnotis oleh kekuatan yang dipanggilnya. Saat bayangan gelap itu semakin mendekat, Reni dan Yani berpegangan tangan, berusaha melawan ketakutan yang menyelimuti mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi mereka menyadari bahwa keputusan mereka telah membawa mereka ke jalan yang gelap dan menakutkan. Kegelapan semakin menebal, dan Reni berdoa dalam hati agar mereka bisa selamat dari ritual yang menyeramkan ini. Kembali ke kehidupan. Setelah momen menegangkan di kuburan, Reni dan Yani berlari secepat mungkin, meninggalkan tempat ritual yang kini terasa semakin menakutkan. Kegelapan di belakang mereka tampak seolah-olah mengintimidasi, seperti ada sesuatu yang mengejar mereka. Reni menggenggam tangan Yani erat-erat, mencoba memberikan semangat di tengah ketakutan yang melanda. Mereka akhirnya sampai di rumah Yani, terengah-engah dan ketakutan. "Apa yang terjadi? Apa yang kita lakukan?" tanya Reni, suaranya bergetar. Yani tampak kebingungan dan ketakutan, tetapi mereka berdua merasa lega telah meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa saat, Yani mulai tenang. Aku tidak tahu. Tapi kita harus pergi ke Nimas dan memastikan semuanya baik-baik saja," katanya, meskipun Reni merasakan keraguan dalam suaranya. Keesokan harinya, Reni dan Yani memutuskan untuk menemui Nimas. Mereka merasa perlu untuk memastikan bahwa ritual yang mereka lakukan tidak memberikan dampak buruk. Saat mereka tiba di rumah Nimas, suasana di dalamnya tampak berbeda, seolah ada sesuatu yang menyelimuti tempat itu. Nimas menyambut mereka dengan senyuman, tetapi Reni bisa merasakan ketegangan di wajahnya. "Kau datang. Aku baru saja merasakan energi yang sangat kuat setelah ritual itu," katanya, tetapi ada nada kegelisahan di suaranya. "Apa yang sebenarnya terjadi, Nimas?" tanya Reni, langsung ke intinya. "Kami merasa ada sesuatu yang salah setelah ritual itu." Nimas terdiam sejenak, tampak berpikir. Aku tidak tahu. Energi yang aku panggil sangat kuat, dan mungkin ada konsekuensi yang harus kita hadapi," jawabnya, suaranya pelan. Reni dan Yani saling memandang, merasakan kekhawatiran yang sama. "Apakah kau merasa terpengaruh oleh ritual itu?" tanya Yani, suaranya bergetar. Nimas menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu. Tetapi, aku mulai mengalami mimpi buruk. Seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi aku. Dan aku merasa ada yang tidak beres dengan Tanto," jelas Nimas, wajahnya terlihat semakin serius. Reni merasakan ketidaknyamanan yang mendalam. Dia tahu bahwa mereka telah memasuki dunia yang tidak seharusnya mereka sentuh. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Reni, suaranya hampir berbisik. "Aku harus melakukan ritual pembersihan. Kita perlu mengembalikan semua benda yang kita ambil dan memohon ampunan," kata Nimas, tetapi Reni bisa melihat kegelisahan di matanya. "Kita tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut." Mereka memutuskan untuk kembali ke tempat ritual dengan Nimas, bertekad untuk mengembalikan benda-benda yang mereka ambil dan menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Dalam perjalanan, Reni merasa ada beban berat di hatinya. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa mereka telah mengganggu sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Saat mereka tiba di lokasi ritual, suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Reni melihat ke sekeliling, merasakan kehadiran yang mengintimidasi. Nimas mulai menyiapkan altar untuk ritual pembersihan, dan Reni serta Yani mengikuti arahan Nimas dengan cermat. Mereka menyalakan lilin dan meletakkan benda-benda yang mereka ambil di tengah altar. Setelah semuanya siap, Nimas mulai membaca mantra. Reni merasakan ketegangan di udara, seolah-olah makhluk-makhluk gaib sedang menyaksikan mereka. Bayangan-bayangan di sekitar mereka tampak bergerak, dan Reni berusaha menahan ketakutannya. Namun, saat Nimas mulai membacakan mantra, suara aneh kembali terdengar, seolah-olah ada bisikan yang menggema di antara pepohonan.
Reni merasakan hawa dingin menyelimuti mereka, dan saat itu juga, dia melihat bayangan gelap yang sama dari malam ritual sebelumnya. Tidak, tidak lagi, teriak Reni, berusaha untuk tetap tenang. Dia menarik tangan Yani dan berusaha menjauh dari altar. Nimas terlihat terhipnotis oleh kekuatan yang dia panggil. Tidak menyadari bahaya yang menghampiri mereka. Reni, kita harus menyelesaikan ini. Seru Nimas, suaranya tegas. Kita tidak bisa mundur sekarang. Reni merasakan kekuatan gelap itu semakin mendekat. Tapi kita sudah mengganggu sesuatu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Teriak Reni, ketakutan menyelimuti dirinya. Yani tampak bingung, tetapi Nimas terus melanjutkan mantranya. Reni dan Yani berpegangan tangan, berusaha untuk tetap bersatu di tengah kegelapan yang menyelimuti mereka. Saat Nimas selesai membaca mantra, suasana semakin tegang. Bayangan gelap itu muncul di depan mereka, dan Reni merasakan jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, bayangan itu melesat ke arah Nimas, dan Reni melihat wajah Nimas yang terkejut. "Apa yang kau lakukan?" teriak Nimas, tetapi suara itu terhenti saat bayangan gelap itu menggapai Nimas. Reni dan Yani segera berlari, tidak peduli lagi pada ritual. Mereka tidak ingin terlibat lebih jauh dengan kekuatan yang tidak bisa mereka kontrol. Saat mereka berlari, Reni mendengar suara gelap itu berbisik, dan dia merasa seolah-olah makhluk itu mengejar mereka. Mereka akhirnya sampai di rumah Yani, terengah-engah dan ketakutan. Reni menutup pintu dengan cepat dan mengunci semuanya. "Apa yang terjadi? Apa yang kita lakukan?" tanya Yani, suaranya bergetar. "Mungkin kita telah memanggil sesuatu yang tidak seharusnya kita sentuh," jawab Reni, merasa penyesalan menyelimuti hatinya. "Kita harus mencari cara untuk memperbaikinya." Mereka berdua berusaha menenangkan diri, tetapi Reni merasa ada sesuatu yang salah. Semakin lama, dia merasa bahwa kehadiran gelap itu semakin mendekat, menghantui mereka. Dia berdoa dalam hati agar mereka bisa selamat dari kekuatan yang telah mereka panggil. Hari-hari berlalu, dan meskipun Tanto akhirnya kembali ke Yani, ada sesuatu yang aneh dalam perilakunya. Tanto tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu, sering melamun, terlihat gelisah, dan tidak sepenuhnya hadir. Yani merasa ada yang tidak beres, tetapi dia berusaha untuk bersyukur karena suaminya kembali. Reni merasa bersalah dan ingin membantu Yani, tetapi dia tidak tahu bagaimana. Dalam hati, dia bertekad untuk menemukan cara untuk mengakhiri semua ini. Dia tidak ingin melihat sahabatnya menderita lebih jauh, dan dia tahu bahwa mereka harus menghadapi konsekuensi dari keputusan yang telah mereka buat. Dengan tekad yang bulat, Reni mulai mencari informasi tentang ilmu lintrik dan bagaimana cara untuk membatalkannya. Dia berusaha mencari cara untuk menebus kesalahan yang telah mereka buat. Dia tidak bisa membiarkan bayangan gelap itu terus menghantui mereka. Akhirnya, Reni berusaha menghubungi orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang dunia mistis. Dia bertekad untuk menemukan cara untuk membebaskan Nimas, Yani, dan Tanto dari pengaruh gelap yang mungkin masih mengintai mereka. Reni tahu bahwa mereka harus berjuang untuk mengembalikan kedamaian dalam hidup mereka, meskipun jalan yang harus mereka tempuh penuh dengan rintangan dan ketakutan. Pertobatan dan penyesalan. Reni tidak pernah merasa seputih ini. Sejak ritual yang mengerikan itu, hidupnya penuh dengan ketegangan dan penyesalan. Dia merasa terjebak dalam pusaran kekuatan gelap yang telah mereka panggil, dan bayangan itu terus menghantuinya. Yani, yang seharusnya bahagia dengan kembalinya Tanto, malah terlihat lebih cemas dan gelisah. Reni sangat ingin membantu sahabatnya, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah berhari-hari mencari cara untuk membebaskan diri dari pengaruh ilmu lintrik, Reni akhirnya menemukan seseorang yang bisa membantu, seorang dukun tua yang dikenal di desanya. Dukun itu dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hal-hal gaib dan bisa membantu mereka memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. Reni dan Yani sepakat untuk menemui dukun itu. Mereka merasa putus asa dan tidak punya pilihan lain. Ketika mereka sampai di rumah dukun, suasananya terasa misterius, dengan aroma rempah-rempah yang menyengat dan cahaya lilin yang redup.
Dukun tua itu, seorang wanita dengan wajah keriput namun penuh kebijaksanaan, menyambut mereka dengan tatapan tajam. "Ada apa yang kau cari, anak-anak?" tanya dukun itu, suaranya tenang tetapi tegas. Reni menceritakan semua yang terjadi, tentang ritual yang mereka lakukan, tentang Nimas, Yani, dan Tanto. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, matanya tidak pernah lepas dari Reni. Ilmu lintrik adalah ilmu yang sangat berbahaya. Ia bisa mengikat jiwa dan membuat seseorang terjebak dalam kegelapan, kata dukun, suaranya penuh peringatan. Kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Reni merasa ketakutan. Apa yang harus kami lakukan? Bagaimana cara membebaskan diri dari pengaruhnya? Tanyanya, suaranya bergetar. Dukun itu menjelaskan bahwa mereka perlu melakukan ritual pembersihan yang lebih kuat untuk menghapus semua jejak yang ditinggalkan oleh ilmu lintrik. Kau harus mengembalikan semua benda yang diambil dan memohon ampunan kepada roh yang terganggu, ujarnya. Hanya dengan tulus dan penuh penyesalan, kau bisa membebaskan diri. Dengan tekad yang kuat, Reni dan Yani mengikuti arahan dukun untuk mempersiapkan ritual tersebut. Mereka mengumpulkan semua benda yang diambil dari kuburan sebelumnya dan menyiapkan persembahan untuk meminta maaf. Reni merasa bergetar saat memikirkan apa yang akan mereka lakukan, tetapi dia tahu tidak ada pilihan lain. Malam ritual tiba. Reni, Yani, dan Nimas berkumpul di tempat yang sama di mana mereka pertama kali melakukan ritual yang kelam itu. Namun kali ini, suasananya berbeda. Reni merasakan ketegangan, tetapi ada juga harapan yang mengalir di antara mereka. Mereka menyiapkan altar dengan lilin, bunga, dan benda-benda yang mereka ambil. Nimas terlihat lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Dia seolah menyadari kesalahannya dan ingin memperbaiki semuanya. "Maafkan aku, Reni. Aku tidak seharusnya membawa kalian ke dalam ini," ucap Nimas, matanya penuh penyesalan. Reni menatap Nimas, merasa bahwa sahabatnya akhirnya mengerti dampak dari tindakan mereka. "Kita akan mengatasi ini bersama," jawab Reni, berusaha memberikan semangat. Ketika Nimas mulai membaca mantra, Reni merasakan hawa dingin yang mengalir. Dia tahu bahwa mereka sedang memanggil kembali kekuatan yang telah mereka ganggu. Suara Nimas menggema di antara pepohonan, dan Reni berdoa dalam hati agar semua ini berjalan lancar. Namun, saat Nimas melanjutkan mantra, Reni merasakan kehadiran yang sama, bayangan gelap itu kembali muncul, lebih kuat dan lebih mengintimidasi dari sebelumnya. Reni menggenggam tangan Yani, merasakan ketakutan yang menyelimuti mereka. "Jangan takut, kita harus tetap fokus," seru Nimas, suaranya bergetar. Dia berusaha untuk tidak panik, tetapi Reni bisa melihat rasa ketakutan di wajahnya. Setelah beberapa saat, Nimas menyelesaikan mantra dan mengangkat semua benda yang mereka ambil. "Kami memohon ampunan kepada roh yang terganggu. Kami mengembalikan semua yang telah kami ambil," katanya, suaranya menggema di udara malam. Reni merasakan ketegangan di udara semakin meningkat. Bayangan gelap itu mendekat, seolah-olah marah dengan kehadiran mereka. Reni berusaha untuk tidak panik, tetapi matanya tidak bisa lepas dari sosok itu. "Tidak, kami tidak bermaksud mengganggu," teriak Reni, suaranya penuh penyesalan. "Kami hanya ingin memperbaiki kesalahan kami." Dalam momen itu, Reni merasakan sebuah kekuatan mengalir melalui dirinya. Dia mulai merasakan hubungan yang lebih dalam dengan alam dan kehidupan di sekelilingnya. Dia berdoa dengan sepenuh hati, memohon agar mereka bisa diberikan kesempatan kedua. Ketika bayangan gelap itu semakin mendekat, Reni merasakan kehadiran yang lebih kuat. "Kami tidak ingin lagi terjebak dalam kegelapan ini," teriak Reni, suaranya penuh pengharapan. "Kami ingin hidup dalam kebenaran." Tiba-tiba, bayangan itu berhenti. Reni merasa seolah ada sesuatu yang mengalir di antara mereka dan bayangan itu, sebuah pengertian. Dalam sekejap, bayangan itu mulai memudar, dan Reni merasakan beban yang berat terangkat dari hatinya. Ketika semuanya berakhir, Reni, Yani, dan Nimas terdiam dalam keheningan. Suasana malam yang sebelumnya mencekam kini terasa lebih tenang.
Reni merasa lega dan bersyukur. Mereka telah berhasil melakukan ritual pembersihan, dan bayangan gelap itu akhirnya pergi. Nimas tampak sangat lelah, tetapi ada senyum di wajahnya. Aku rasa kita bisa memulai hidup baru, ucapnya, suaranya penuh harapan. Reni dan Yani saling berpandangan, merasa bahagia bahwa mereka bisa mengatasi semua ini bersama. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi mereka bertekad untuk tidak lagi terjerat dalam dunia gelap. Bulan-bulan berlalu, dan hidup mereka mulai menemukan keseimbangan baru. Nimas memilih untuk kembali ke kehidupan sederhana, meninggalkan dunia glamor yang pernah dia jalani. Dia mulai bekerja di pasar bersama Reni, membantu penjualan makanan kecil, dan mereka kembali membangun persahabatan yang erat. Yani dan Tanto berusaha memperbaiki hubungan mereka. Meskipun ada kesulitan, mereka berkomitmen untuk saling mendukung dan belajar dari kesalahan masa lalu. Reni merasa bangga melihat sahabat-sahabatnya berjuang untuk kehidupan yang lebih baik. Suatu hari, saat Reni mengadakan pernikahan, suasana terasa bahagia dan penuh harapan. Nimas dan Yani hadir, dan saat itu, Reni merasa bahwa semua pengorbanan dan perjalanan mereka telah membuahkan hasil. Mereka telah belajar tentang nilai persahabatan, penyesalan, dan kekuatan untuk bangkit dari kegelapan. Reni menatap ke masa depan dengan harapan. Dia tahu bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi mereka telah menemukan kekuatan untuk saling mendukung dan berjalan bersamaan. Dengan pengalaman yang telah mereka lalui, mereka siap menghadapi masa depan yang penuh cahaya, jauh dari bayangan kegelapan yang pernah menghantui mereka.